selamat siang. Hari ini kita akan melihat untuk demonstrasi penanganan atonia uteri ya. Sebelum kita masuk ke demonstrasi, kita akan melihat alat-alat dulu ya. Alatnya apa saja ya. Mari kita lihat untuk alat-alatnya ya. Di dalam bak instrumen kita memerlukan satu pasang handscoon pendek ya, kanan dan kiri. Satu pasang handscoon panjang, kanan dan kiri juga ya. Kemudian kita memerlukan kasa kering 2 atau 3 buah cukup ya. Kita memerlukan kateter. Di sini kita lihat kateternya ada 2 ya. Kateter ada 2. Kateter yang kecil nomor 18. Ini nanti untuk pemasangan kateter urin masuk ke kandung kemih. Kateter yang besar ini nomor 24 atau 26. 24 atau 26. Ini nanti untuk pemasangan kondom kateter ya. Kemudian kita memerlukan 2 buah sepet ya. Sepet ini satu sepet untuk memasukkan oksitosin ke dalam flapbot infus RL untuk oksitosin drip. Sepet yang satunya nanti untuk menyuntikkan ergometrin kepada pasien kalau pasien tidak ada hipertensi ya. Kemudian untuk kondom kateter ya, tadi selain untuk ada kateter ukuran besar, kita juga memerlukan 1 buah kondom ya. Kemudian 1 buah tali pengikat yang lembut tapi tidak tajam, kuat juga ya. Kemudian kita memerlukan tampon kasa ya. Tampon kasa ini adalah tamponnya, tamponnya ya untuk memasukkan kondom kateter. Kemudian kita akan melihat untuk obat ultratonikanya. Obat ultratonika yang kita perlukan adalah oksitosin. Nanti kita akan masukkan 2 buah ampul ini, 1 ampulnya 10 international unit. Kita akan masukkan 2 ampul ke dalam setiap flapbot RL ya. Kemudian nanti kalau pasien tidak hipertensi, kita berikan tambahan metergin. Metergin nama lainnya ergometrin, nama lainnya metil ergometrin ya. Ini 0,2 mg 1 cc. Kemudian kita juga memerlukan misoprostol. Ini antisipasi jika pasien mengalami hipertensi dan dia tidak dapat diberikan ergometrin, sehingga kita akan memberikannya misoprostol. Memberikan misoprostol 3-5 tablet via anus ya, 600 sampai 1000 mikrogram. Kemudian kita memerlukan kapas DTT untuk vulva hygiene 5 atau 7 buah, 2 buah bengkok ya. Kemudian kita ada safety box ya, nanti sepet dan jarum yang setelah kita pakai langsung masuk safety box. Ada tempat sampah nanti untuk membuang sampah-sampah infeksius ya. Kemudian ini tempat sampah untuk yang bukan non infeksius. Kemudian adalah baskom klorin ya. Kemudian harus kita ingat di masa COVID terutama dalam menolong persalinan harus menggunakan APD yang lengkap seperti yang saya pakai ini ya. Saya menggunakan jas atau gaun ya. Kemudian saya menggunakan apron ya. Saya menggunakan masker. Saya menggunakan penutup kepala. Kemudian saya akan menggunakan face shield ya. Akan menggunakan penutup wajah dan yang terakhir saya akan menggunakan sepatu yang tertutup rapat. Ya. Terima kasih, itu alat untuk pertolongan atonia uteri. Ya. Lanjutkan langkah kita setelah kita menggunakan APD tadi, kecuali untuk facial kita tunda dulu ya. Kita akan lanjutkan dengan cuci tangan. Untuk pertolongan persalinan kita akan lakukan langkah cuci tangan secara 7 langkah karena kita akan menggunakan handscoon panjang ya. Mari kita lihat langkah-langkahnya ya. Yang pertama kita basahi dulu tangan kita dengan air ya. Kemudian berikan sabun kira-kira 3-5 cc. Kita lakukan langkah 7 langkah ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Kemudian 7 ya. Kemudian kita bilas tangan kita. Ingat posisi jari harus selalu lebih tinggi dari siku ya. Jari harus selalu lebih tinggi dari siku. Dan kita tutup pakai siku kita. Kemudian kita mengeringkan tangan kita dengan handuk ya. Kita lebar seperti ini, seperti belah ketupat. Kemudian kita keringkan sela-sela jari kita dulu, kanan dan kiri ya. Kemudian daerah bawah, lengan sampai bawah, gantian ya. Baru kita keringkan bagian belakangnya.
Setelah kita mengeringkan, pastikan tangan kita sudah bersih, tidak ada lagi kotoran yang melekat. Itulah langkah-langkah cuci tangan dengan 7 langkah. Terima kasih. Handscoon kanan yang pendek dulu, hati-hati mengambilnya. Memegang bagian dalam handscoon ya, supaya yang bagian luar tetap steril ya. Kemudian saat memakai jauhkan dari meja atau troli agar tidak tersentuh ya, tidak menjadi on steril ya. Dipakai handscoon kanan saja dulu ya. Kemudian kita akan menghisap oksitosin dan ergometrin ya. Kita ambil spet, lepas tutupnya secara one hand teknik. Lepas tutupnya ya. Kemudian kita sedot oksitosinnya 2 ampul, sedot dulu. Ya. Untuk safety box, kemudian ditambah 1 ampul lagi. Kita tutup spetnya masih dengan 1 tangan ya, teknik 1 tangan ya, one hand teknik ya. Menutupnya begini ya. Kemudian kita sedot lagi untuk ergometrin ultratonika yang kedua, 0,2 mg 1 cc ya. Buang safety box ya, dah. Ergometrin dengan masih selalu one hand teknik. Obat sudah siap ya. Oke. Kalau konsen ke alatnya siap semua, kita inform konsen ke pasien secara cepat. Secara cepat, persuasif tapi lembut ya. Ibu selamat, adiknya sudah lahir sehat, tapi mohon maaf ibu, ini kontraksi rahimnya kurang kuat sehingga terjadi perdarahan ya. Ibu untuk membantu perdarahan, mohon izin nanti saya akan membantu menghentikannya dengan tangan saya masuk ke jalan lahir ya ibu. Rasanya agak kurang nyaman, tapi nanti ibu bisa napas panjang untuk mengurangi rasa kurang nyamannya. Bersedia ya ibu? Ya. Kalau sudah inform konsen, kita atur posisi pasien. Dorsal recumbens ya, seperti ini ya. Oke. Ya. Kita akan memakai handscoon lagi. Kita memakai handscoon pendek dulu. Kita akan pakai handscoon pendek untuk tangan kanan dan kiri kita. Kalau sudah pakai, mengambil yang satunya dengan menyelipkan jari kita di lipatan handscoon bagian luar ya, seperti ini. Baru kita ambil ya. Kemudian kita pakai. Kemudian kita akan melakukan vulva hygiene ya. Tekan dulu bengkoknya. Ya. Lihat bentuk bengkoknya, bagian bengkok ini yang menghadap ke tubuh pasien ya. Memang sudah dibuat ergonomis, jadi yang bengkok ini yang menghadap ke tubuh pasien ya. Kemudian kita mengambil kapas DTT ya. Kita akan melakukan vulva hygiene ya. Vulva hygiene-nya langkahnya masih sama ya. Masih sama, selalu sama. Tapi nanti kita upayakan supaya jari kita tidak terkontaminasi dengan vulva. Ya, jadi ambil 5 kapas sekaligus, dipegang 1 kapas, kapas yang lain di genggaman ya. Terus membuatnya nanti dipegangnya seperti ini, ya. Kita lihat cara mengusapnya ya, tidak ada jari yang menyentuh labia atau vulva ya. Diusap dulu labia mayora kiri ke bawah. Saat hampir ke bawah, tangannya diangkat ke sini, ya. Kemudian kita usap lagi labia mayora yang kanan ya. Oke. Ya. Kita usap labia mayora kanan ke bawah. Kita buka labia mayora, kita usap labia minora yang kiri. Kemudian kita usap labia minora yang kanan, ya. Yang terakhir kita akan mengusap vestibulum, ya. Kemudian sampai perineum sampai anus. Selesai vulva hygiene-nya. Kemudian kita akan memastikan apakah kandung kemih ibu penuh atau tidak. Kita raba kandung kemihnya. Jika teraba tegang, ya, membesar, kemungkinan kandung kemihnya penuh, maka kita akan lanjutkan dengan pemasangan kateter, ya, untuk mengeluarkan urin, ya.
kita akan mengambil kateter. Ya, ambil kateter yang kecil, yaitu nomor 18 atau 20 ya. Saat mengambil kateter, tekniknya mengambilnya ujung dan pangkal dipegang bareng, dipegang bersamaan ya. Kemudian kita olesi dengan jeli untuk mengurangi rasa sakit saat pemasangan kateter ya. Lakukan pemasangan kateter, bengkok boleh kita dekatkan, pangkal kita letakkan di bengkok ya. Kemudian kita masukkan kateter sekitar 5-7 cm ya. Masukkan ke uretra ya. Pelan-pelan, Ibu napas panjang ya Ibu. Masukkan 5-7 cm. Kemudian suprasimplisis atau kandumi boleh kita tekan sedikit ya. Sampai urinnya berhenti mengalir. Ya. Kita keluarkan, saya keluarkan Ibu. Silakan napas panjang. Ya, kita singkirkan bengkoknya. Taruh di bawah ya. Kemudian cuci tangan di klorin, lepas handscoon kanan, kita sampaikan. Kemudian kita akan menggunakan handscoon panjang yang kanan ya. Kita menggunakan handscoon panjang yang kanan ya. Kita pegang. Kalau menggunakan handscoon panjang, pastikan seluruh jari masuk dulu. Ya, kita pakai sampai pangkalnya habis ya. Ya. Kemudian kita akan membersihkan vagina pasien dengan kasa steril ya. Kasa ini untuk membersihkan bekuan darah yang ada di dalam vagina. Kita usap vaginanya ya. Usap vaginanya 1 kali. Bersihkan bekuan darahnya agar saat kita kompresi bekuan darahnya tidak masuk ke uterus, agar tidak menghambat kontraksi ya. Kalau masih ada bekuan darah, kita boleh ulangi usapnya. Ya, kita singkirkan dulu. Kemudian kita akan mulai KPI ya. KPI ya, kita akan masukkan tangan kanan kita secara obstetrik. Obstetrik itu berarti menyatukan seluruh ujung jari seperti ini, mencari diameter tangan kita yang paling kecil agar tidak menyakiti ibu ya. Ibu mohon maaf, tangan saya akan masuk ya Ibu. Ibu napas panjang ya. Kita buka labianya, tekan dulu komisura posterior. Di atas koksikis kita tekan dulu agar koksikisnya agak turun ya, untuk mengurangi rasa nyeri juga ya. Ibu napas panjang, tekan cervix. Ini adalah cervix. Kemudian ujung jari tangan kita letakkan di atas cervix. Ini namanya fornix anterior ya. Tangan kita, jari-jari kita mengepal, ibu jarinya harus di dalam ya. Ibu jari harus dalam, kemudian tangan kita harus menghadap horizontal ke atas agar yang menekan uterus adalah bagian yang panjang, tidak tajam ya. Tapi kalau kita keliru vertikal, ini yang menekan, nanti membuat memar, pecah pembuluh darahnya, malah hematom ya. Jadi kita harus posisinya horizontal menghadap ke atas. Tangan kiri kita letakkan di korpus seperti ini ya. Kemudian tangan kanan akan menekan ke arah korpus, atau kita sebut menekannya secara dorsokranial ya. Tekan ke arah korpus seperti ini, tangan kanannya bergerak. Ya, seperti ini. Ditekan selama 5 menit ya. Kemudian kita evaluasi tanda-tanda kontraksi. Tanda kontraksinya uterusnya akan seperti berdenyut karena ada gerakan kontraksi dan retraksi. Kemudian uterusnya akan menebal sehingga kedua tangan kita menjauh dan aliran darah yang keluar berkurang ya. Setelah 5 menit kita evaluasi ya. Jika kontraksinya bagus, pertahankan 2 menit agar semakin kuat kontraksinya. Tapi kalau tidak ada kontraksi, maka itu perlu bantuan uterotonika ya. Oleh karena itu kita akan keluar tangan kanannya, menyuntikkan uterotonika dan memasang infus oksi ya. Oke. Tadi KBI kita tidak berhasil ya, sehingga kita perlu memberikan uterotonika kepada klien. Tapi tidak mungkin tangan kita di dalam sekaligus kita menyuntikkan atau pasang infus.
maka kita harus meminta bantuan keluarga untuk menggantikan KBI kita menjadi KBE. Ya, maka kita panggil salah satu anggota keluarga ibu ya, Mbak, tolong bantu saya, tangan kirinya menempel di belakang tangan kiri saya, tekan yang kuat, ya seperti itu ya, pertahankan ya. Kemudian tangan kanannya tolong mengepal, ibu jarinya di dalam, letakkan di suprasimfisis. Ya. Kemudian kita rangkul dengan tangan kita seperti ini, dipertahankan kuat seperti ini ya Mbak ya. Iya. Ya. Kalau sudah yakin kuat, tangan kiri kita membuka labia mayora, tangan kanan keluar secara obsesif. Kita keluar secara pelan-pelan. Ibu tolong napas panjang Ibu ya. Kita keluar. Kemudian keluarga sudah melakukan KBE, berarti perdarahan tidak akan mengalir deras lagi. Kita akan mempersiapkan untuk suntik uterotonika dan pemasangan infus oksitosin ya. Cuci tangan dulu, kita diklorin. Sama seperti tadi ya. Dilepas handscoon panjangnya, letakkan secara menyampir ya. Kita akan mengambil atau memakai handscoon pendek untuk tangan kanan kita. Ya. Kemudian kita akan mengambil sepet yang tadi sudah berisi ergometrin. Ini akan kita suntikkan di bokong atau di paha atas ibu. Ya, oke. Mari kita lihat teknik penyuntikan ergometrin. Lepas secara manual teknik. Kita disinfektan dengan alkohol swab atau kapas alkohol ya. Kita suntikkan ergometrin 0,2 mg atau 1 cc. Diaspirasi dulu. Kemudian kita suntikkan. Ya. Kita buang sepat yang sudah terpakai langsung ke safety box, tidak boleh ditutup lagi ya, langsung masuk ke safety box. Ya. Oksitosin 20 international unit atau 2 ampul yang tadi sudah kita siapkan dalam 500 cc RL ya. Buka dulu penutup jarumnya secara rangkaian teknik ya. Masukkan lewat bawah. Ya. Ini masih kita simpan karena tidak terkontaminasi. Siapa tahu nanti diperlukan untuk pemberian oksitosin dosis kedua ya. Kemudian RO yang berisi oksi kita kocok secara adekuat agar dia merata. Kemudian kita pasangkan dengan transfusi set ya. Pasang dengan transfusi set supaya netesnya nanti cepat. Ya, oke. Kemudian kita pasang ke klien. Ya. Kita pasang ke klien, kemudian tetesannya kita atur los, ya. Kita loskan, diloskan ya, agar dia habis dalam 10 menit. Waktu kita bisa manfaatkan untuk mempersiapkan kondom kateter ya. Kita ambil kateter dengan nomor besar, nomor 24 atau 26 ya. Kemudian kita ambil kondom yang tadi sudah kita siapkan. Ya. Kateter kita masukkan ke dalam kondom. Ya. Kita tarik pangkalnya kondom. Ya. Kemudian karena kedalaman uterus sekitar 5-7 cm, berarti sekitar 5-7 cm dari ujung kateter akan kita ikat. Ya. Jangan lupa kita sisakan kondom di ujung kateter ini 1-2 cm. Kita kasih jeda, kasih selang ya, kasih jarak agar nanti air yang kita masukkan bisa masuk ke dalam kondom. Kalau seperti ini nanti airnya nggak bisa masuk ya. Jadi harus ada jaraknya ya. Kita lakukan pengikatan dengan tali yang kuat tapi lembut ya. Paling mudah dengan tali-tali pusat. Ikat yang kuat, tapi jangan sampai menekan kateter ya. Kita ikat 2 kali. Ya. Kondom kateter sudah siap. Kita simpan dulu. Kemudian kita bisa membuat surat rujukan antisipasi jika pasien tidak tertangani. Ya. Kemudian kita kembali ke cairan infus. Kalau infusnya ternyata habis, kemudian kita ulang lagi 1 pelapot RL diberikan oksitosin 2 ampul lagi. Diatur masih loss clamp. Ya. Kemudian kita akan cek kontraksi, ya. Kita raba fundusnya pasien. Tadi masih di KBE oleh keluarga, kita raba di sela-sela tangan keluarga tadi, kita raba. Kalau sudah ada tanda kontraksi, berarti kita hentikan.
pengawasan intensif ya, selesai, kasusnya tertangani. Tapi kalau tidak tertangani, kontraksi tidak terjadi, berarti kita boleh KBI lagi 1-2 menit. Kita akan ulang KBI lagi 1-2 menit dengan teknik yang sama seperti tadi. Pakai handspoon panjang, masuk obstetrik, ditekan sama dorsokranial selama 2 menit. Kalau hasilnya bagus, dipertahankan lagi 2 menit. Kalau masih bagus, berarti selesai pengawasan intensif. Tapi kalau kompresi kita 2 menit tadi tidak berhasil, berarti kita katakan kompetensi kita habis. Kewenangan kita di vaskes dasar habis. Maka pasien harus dirujuk. Pasien dirujuk harus tetap dilakukan kompresi, ya. Kalau KBI, tangan kita nanti capek sehingga tekanannya tidak akan stabil, justru beresiko menyebabkan perdarahan. Apalagi KBI, ya. Paling efektif adalah kita menggunakan kondom kateter yang sudah kita persiapkan tadi. Maka sekarang kita akan melakukan pemasangan kondom kateter. Pemasangan kondom kateter kita menggunakan cairan NaCl, ya. Ini sudah kita siapkan, ya. Kemudian kita akan melakukan pemasangan kondom kateter. Memasang spekulum sim, ini spekulum sim. Kita pasang yang bawah dulu. Memasangnya secara miring. Ibu tolong napas panjang, Ibu. Ya. Pasang yang bawah dulu, ya. Kemudian kita pasang yang atas, miring juga. Sehingga nanti terpasang atas dan bawah seperti ini, ya. Kemudian kita lihat serviknya, ya. Kalau serviknya cukup lurus, tidak usah kita tarik dengan tampon atau tang ovarium, ya. Langsung kita masukkan kondom kateternya, ya. Kita pegang seperti ini, masukkan ke servik, ya. Ya, dimasukkan ke servik sampai talinya tapi di luar servik seperti ini, ya. Jadi ikatannya ada di luar, pangkalnya kondom juga ada di luar, sehingga kalau bocor dia langsung mengalir keluar, ya. Sudah terpasang. Kemudian kita sambungkan kateter dengan selang infus tadi cairan NaCl, ya. Kita pasang seperti ini, ya. Kemudian kita close clamp, ya. Supaya airnya bisa masuk. Kita akan lihat nanti airnya akan masuk ke dalam kondom, ya. Kita close clamp, ya. Kita lihat cairannya masuk ke dalam kondom, ya. Kita ingat kapasitas uterus kita adalah sekitar 300-500 cc. Kondom ini akan terus terisi sampai uterusnya penuh. Pada saat uterusnya penuh, nanti tetesannya akan berhenti mengalir sendiri. Jadi tidak perlu kita klem, ya. Ini prinsip kondom kateter, ya. Ya, sudah terpasang. Kemudian kita akan melepas spekulum simnya. Miring seperti ini. Kemudian spekulum yang sim yang bawah juga kita lepas secara miring juga, ya. Kemudian kita akan memasang tampon kasa untuk sisasi kateter. Ini bisa di bawah kateter seperti ini, ya. Juga di atas, boleh dikombinasi sampai vaginanya penuh. Yang penting dia padat di sini, ya. Fungsinya tampon kasa adalah mendeteksi apakah dia bocor atau tidak, ya. Supaya kita tahu kalau bocor berarti kita lakukan reposisi, ya. Kemudian ini kita fiksasi dengan plester atau hipavik. Kemudian pasien kita rujuk. Ya, kondom kateter dipasang selama 1 kali 24 jam sampai 2 kali 24 jam. Setelah itu harus diganti. Harapannya kita sampai kerujukan lebih cepat, ya, sehingga tidak perlu mengganti kondom kateter. Selama di perjalanan kita cek bocor tidak, ya. Kalau bocor kita reposisi. Sekian tadi pengenalan atonia uteri, ya, dari langkah KBI, kemudian kita minta bantuan untuk KBE, kemudian memberikan uterotonika dan cairan, kita evaluasi. Ternyata di kasus ini kita masih gagal menangani atonia, sehingga pasien harus dirujuk ke vaskes rujukan, ya. Kita harus pasang kondom kateter. Pasien sudah dipasang kondom kateter, kita akan berangkat merujuk. Selanjutnya nanti di vaskes rujukan akan diberikan advis oleh dokter. Isi dari kondom kateter dikeluarkan 10-15 cc dari setiap 1 jamnya, ya, untuk memberikan kesempatan rahim supaya bisa berkontraksi kalau tonusnya sudah mulai kuat. Tetapi jika tidak ada kemajuan kontraksi selama pemasangan kondom kateter, maka pasien dengan tindakan bedah bisa
histrektomi parsial, histrektomi total, atau ligasi arteri uterina. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.